ini motor yang datang mungkin 50 tahun sekali. Untuk orang yang, aduh saya pengen nyobain deh, mimpi saya pengen naik Harley. Tapi saya nggak bisa naik motor. Jangan khawatir. Mau itu motor apapun, pasti udah mindset orang, oh Harley itu lewat. Padahal bukan dari Harley. Asik banget nih kita sekarang kedatangan tamu kehormatan kali ini. Kita sekarang ada di Gias dan kita sekarang sudah kedatangan petingginya Harley Indonesia. Terima kasih sudah datang. Thank you Om banget, Pino. Manut, for inviting us. Waduh, ini dari beberapa kali kita pemberitaan di Gias, itu banyak sekali yang nanyain Harley. Jadi kita mau bahas Harley Davidson, terutama di Gias ini dan di Indonesia ini Harley Davidson sekarang bagaimana sih? Oke. Apa aja yang menarik dari Harley? Karena banyak sekali pas kita live juga banyak yang nanya-nanya, itu motor apa, itu motor apa. Senang ya? Kan pilihannya banyak ya? Pilihannya banyak. Jadi banyak orang yang memang tertarik dan intrik dengan motor Harley Davidson itu sendiri. Jadi Harley ini kayaknya akarnya kuat banget ya di Indonesia ya, bro? Ya, iya. Kalau orang ngomongin moge, big bike, itu ring a bell-nya pasti. Betul. Jadi kalau misalnya kita bilang memang akar Harley Davidson di Indonesia ini sudah sangat lama. Ya, banyak sekali motor-motor yang di zaman penjajahan dulu aja udah masuk motor-motor Harley. Jadi memang sudah sangat kental. Kalau kita ngomong nih, kita lagi riding kemanapun, mau itu motor apapun, motor besar, pasti udah mindset orang, oh Harley itu lewat, padahal bukan dari Harley. Cuman mindsetnya orang udah, setiap motor besar itu udah pasti Harley aja pokoknya. Dan memang Harley itu di kalangan teman-teman motor memang jadi salah satu impian ya. Impian kalau nanti suatu saat gua punya motor yang jadi mainan lah ya. Yeah. Motor besar yang buat touring dan buat gaya hidup, lifestyle juga itu Harley sebenarnya, Pak Vino ya. Betul, karena memang Harley itu sendiri yang kalau saya lihat ya, yang kita jual itu bukan produk. Yang kita jual itu benar-benar experience dan lifestyle-nya. Pride-nya ya berarti. Iya, jadi the whole ekosistemnya tadi. Jadi motornya itu cuma salah satu alat. Tapi yang tadi ya, dengan dia mempunyai motor, itu nanti dia mengaksesoriskan, mengcustom motornya sesuai dengan kesenangannya dia. Jadi kalau kita lihat di Harley itu sendiri, itu motornya bisa sama, misalnya Fatboy. Tapi Fatboy itu bisa ketahuan, oh nih Fatboy-nya punyanya Om Manut nih. Gitu ya. Atau enggak nih Fatboy-nya Om Ardi nih. Udah ketahuan tanpa orang harus tanya ini punya siapa. Personalisasi ya? Personalisasinya. Ada yang semua dengan full tengkorak lah, ada yang full flame, ada segala macam. Jadi itu yang membuat jati dirinya mereka masing-masing. Jadi sebenarnya laki-laki itu dari kecil tuh punya mainan ya, Om Vino. Betul. Makin gede juga mainan sebenarnya, cuman mainannya jadi lebih gede gitu. Disebutnya kan big boy toy. Big boy toy. Om Vino, yang menarik di Gias ini, itu Harley Davidson Indonesia bawa 2 model baru ya? Yes. Ceritain dong Om Vino, itu model apa sih itu sebenarnya? Jadi di Gias ini sebenarnya kita membawa sesuatu yang sangat menarik untuk para pencinta Harley dan juga pencinta motor besar di Indonesia. Karena ini motor yang datang mungkin 50 tahun sekali. Jadi kalau mau nunggunya nanti masih 50 tahun lagi. Jadi ini sangat-sangat. Jadi ada yang disebut dengan Liberty Edition. Oke. Nah, Liberty Edition sendiri ini edisi kedua. Oh gitu? Ya, jadi yang sebelumnya? Edisi pertamanya sendiri itu sebenarnya the original Liberty Edition itu di tahun 1976 atau 50 tahun yang lalu. Berarti waktu Amerika ulang tahun ke-200. Betul. Jadi tahun ke-200 tercetuslah ide sama Willie G. Davidson. Willie G. Davidson itu merupakan anak dari pendiri Harley Davidson. Iya, ini berarti second generation-nya. Yang dia mempunyai gagasan untuk memperingati 200 tahunnya Amerika, gue mau buat khusus nih
edisi oke. khusus. Nah, dibuatlah tuh si Liberty Edition tadi. Berarti apa? Mengambil momen kemerdekaan Amerika ya. Betul. Amerika itu apa ya? Harley itu adalah Amerika banget. Betul. Dan Amerika itu Harley banget gitu ya. Betul. Kan Harley itu kan disebutnya American Horse ya. Jadi benar-benar yang Iron Horse. Jadi kuda besinya buatan Amerika. Oke. Ya, jadi itu dan sampai sekarang yang kalau bisa dibilang masih the last standing untuk motor yang fully built di Amerika. Ya, jadi memang itu suatu kebanggaan di Amerika sendiri dan sekarang ya sebagai ya kalau bisa dibilang ya leader untuk motor besar di seluruh dunia. Yap. Ya, Nah kan setahu kita nih Om Vino, mereka buat tuh 3 model ya Liberty Edition. Betul. Yang dibawa ke sini berapa? Ya, jadi yang untuk sekarang ini edisi kedua sendiri Harley menampilkan Liberty Edition edisi kedua untuk memperingati 250 tahun. 250 tahun. Makanya saya bilang, ini berikutnya nih berarti nunggunya 300 tahun. 50 Lamahan tahun. ya. Nunggu sebulan 2 bulan sih ya. 50 tahun nunggunya. Ya, jadi ini memperingati 250 tahun dan ada 3 model, yaitu ada Heritage Classic, ada Liberty Edition, ada Street Glide Liberty Edition, Street Glide, dan ada Street Glide Track Liberty Edition. Oh. Nah, kebetulan kita membawa 2 dari 3 varian tersebut. Yang kita bawa tuh Heritage Classic, Yes. Liberty Edition, sama Street Glide. Street Glide ya. Ya, untuk itunya. Jadi ini yang kita bawa untuk para pencinta dan kita sangat beruntung karena ketiga model ini sebenarnya cuma 2.500 unit dibuat untuk All seluruh across the road. seluruh- Seluruh dunia semua tuh model, cuma semua 250. model, semua seluruh dunia. Oh, jadi seluruh model itu dari 3 model itu hanya 2.500. Hanya 2.500 dibuat Wow. seluruh dunia dan kita kebagian so far 6 unit. 6 unit doang. Jadi sangat-sangat terbatas dan ya mohon maaf semaaf-maafnya semua 6 unitnya sudah habis semua. Berarti Liberty Edition itu adalah limited edition juga ya. Jadi Seberapa membanggakan sih Om Vino punya limited edition dari Harley? ya kalau untuk seorang kolektor atau seorang pencinta Harley itu ya mungkin suatu kebanggaan tersendiri ya. Ya karena tadi ya motornya sangat limited, motornya diproduksi setiap 5 tahun sekali. Ya, dan kita nggak pernah tahu nih nanti apakah ada 50 yang tahun lain? lagi nanti akan dibuat lagi edisi Ada ketiga. perayaan atau enggak. berikutnya ya? Betul. Jadi ya itu suatu kebanggaan sendiri karena motor ini membuat mod yang tadi dia pemiliknya tampil beda. Nggak akan bisa tuh dibuat karena semuanya mempunyai karakteristik yang berbeda. Jadi ada Liberty Badge-nya. Oh. Liberty Badge-nya sendiri aja punya apa ya? Punya melambangkan sesuatu yang berbeda Iya, juga. iya. Jadi semuanya itu melambangkan kebebasan. Like-nya Harley. Harley itu kan benar-benar identiknya dengan freedom. Iya. Ya, mau mengekspresikan jati diri, kebebasan, freedom of the open road, dan itu semua ditercerminkan dengan tentunya kemerdekaan suatu bangsa juga. Ya, itu kemerdekaan dari kemarin. Jadi ini suatu Pas banget juga datangnya bulan Agustus ya, Iya. deket-deket. kebetulan banget. Itu Kebetulan ada banget ya. ada apa ya? Ada tambahan khusus dari kita hadirkan di Indonesia karena ini suatu motor yang lahir daripada kemerdekaan suatu bangsa. Ya kita hadirkan juga dekat dengan kemerdekaan negara yang kita cintai ini sendiri juga. Yang cukup menyenangkan adalah nggak lama setelah motor ini diumumkan di sana, nggak pakai lama udah ada di sini ya motornya ya. betul sekali. Jadi dengan apa ya aktifnya JLM Auto saat ini, APM dari Harley Davidson di Indonesia, itu ternyata agresif banget ya Om Vino ya. Nggak pakai lama gitu loh, model-model baru tuh diperkenalkan di sana. Teman-teman pecinta Harley di sini sudah bisa menikmati ya model-model barunya ya. Ya itu merupakan salah satu komitmen kita juga sih. Memang kami bersama semua dealer partner kami ingin memberikan motor yang ya semua motor yang ada yang diminati di seluruh dunia itu bisa kita masukkan ke para pecinta. Tapi sebenarnya itu lebih ke livery ya Om Vino ya kemarin ya, kalau yang Liberty Edition ini ya. Paduan warna, terus ada grafisnya. Betul. Gitu ya. Jadi dia perpaduannya itu ada catnya di quad khusus, Midnight Amber. Habis itu dia ada di paintnya, di tangkinya sendiri dia ada gambar elang yang melambangkan kebebasan tadi. Iya. Habis itu juga ditambahkan dengan medallion khusus number 1 yang melambangkan dominasi daripada Harley Davidson itu sendiri itu angka juga. 1 khasnya Harley. Habis itu juga kalau yang di badge-nya Liberty badge-nya sendiri itu di Heritage itu di fender atau yang Fender depannya. di Street Glide itu di fairing depannya itu juga melambangkan yang tadi ya perbedaan antara orang yang punya Liberty Edition sama yang enggak. Dan yang hal-hal sangat detail Om Anut. Jadi yang benar-benar nih
luar biasa sih. Desainernya Harley itu benar-benar mikirin sampai sedetail kayak stitchingnya. Oh, joknya ya? Joknya ada itu stitchingnya merah putih, ya. betul. Habis itu juga di windshieldnya baik yang di Heritage maupun yang Street Glide dibikin dengan warna biru. Betul. Jadi yang mana itu tidak akan ditemui di motor yang lainnya. Dan birunya tuh biru beneran biru apa biru namanya? Seperti bendera. Smoke itu bukan stiker ya, bukan. Iya, betul dibuat terus bukan di stiker. Kan kemarin harganya kalau nggak salah 945 ya, kalau yang Heritage. Yang Heritage Classic 945, yang Off the road, ya. Ininya 1,3. 1,3-an. Ya. Off the road ya. Nah, sebenarnya nih di Indonesia itu paling favorit nih yang disenengin sama teman-teman pecinta Harley di Indonesia itu apa sih? Model apa sih Om Vino? Ya, jadi kalau untuk Indonesia ini mungkin lebih ke arah karena kegunaan dari para pencinta Harley ini untuk touring, touring jarak jauh. Karena kan mereka mungkin untuk dipakai dalam kotanya, waktunya mereka terbatas dan juga kondisi jalan kita yang macet. Jadi memang mereka menggunakan ini kebanyakan untuk touring. Jadi tentunya mereka banyak memilih motor-motor varian touring. Yang paling seperti Road Glide, dan yang sekarang tahun ini kebetulan kita ada 2 touring model yang sangat-sangat ditunggu-tunggu, yaitu Road Glide Limited dan Street Glide Limited. Ya? Betul. Street Glide Limited ini sebenarnya pembaruan daripada Ultra Limited. Salah satu varian yang istilahnya kasta teratas dari varian touring model. Itu udah lengkap dengan tour pack belakang berarti komplit ya? Iya, komplit. Pakai kalau telur Road Glide selama ini, Road Glide sama Street Glide kita lihat mereka hanya bagger belakangnya aja ya? Betul. Sekarang udah ada box belakangnya gede, udah kayak sofa gitu ya? Betul. Jadi itu benar-benar kedua motor ini cuman semuanya sudah ada untuk kenyamanan berkendara jarak jauh, bukan hanya untuk pengendaranya tapi juga untuk pilihannya, penumpangnya. Karena dia dengan tour pack, jadi tentunya dia kalau misalnya untuk pengendaranya akan sangat nyaman. Betul. Nah, pilihannya cuma 2. Mereka mau yang bentuknya Batwing fairing di Street Glide, atau mereka yang mau shark nose fairing di Road Glide yang kelihatan seperti hiu. Nah, ini ada mungkin teman-teman ada yang bisa bedain nggak antara Road Glide sama Street Glide? Bingung nggak sih? Soalnya kan kalau sekilas motornya tampaknya sama ya. Nah, kemarin ada yang nanya tuh bedanya Road Glide sama Street Glide apa? Kalau Road Glide tuh setangnya fairingnya masih bisa noleh-noleh ya Om Vino ya? Kira-kira gitu ya gampangnya ya? Betul, jadi kalau Street Glide itu disebutnya bentuknya Batwing fairing. Jadi kayak kelelawar, dan dia memang handlebarnya menyatu dengan fairingnya. Jadi begitu kita belokin, fairingnya juga belok juga. Nah, kalau si Road Glide perbedaannya adalah dia shark nose fairing. Jadi kalau ngelihat dari depan itu kelihatan kayak hiu dengan lampunya yang cukup masif. Dan dia fix ya, dia nggak ikut noleh ya. Dan dia tidak ikut si handlebarnya itu tidak menyatu dengan dengan fairingnya. Betul. Jadi memang membuat motor itu kalau pada saat kita berkendara terasa lebih ringan. Secara aerodinamis berarti Road Glide yang lebih bagus secara aerodinamis ya. Karena dia tidak terpengaruh begitu dia kena angin segala macam, dia tidak akan terpengaruh karena kan dia handlebarnya tidak menyatu. Nah, berarti kalau yang limited ini harganya pasti lebih mahal dibanding yang Road Glide sama Street Glide yang biasa ya? Ya, jadi untuk kan di Street Glide sendiri dan Road Glide juga memang ada yang standarnya. Pengertian standar itu perbedaannya tidak pakai itu tadi tour pack belakang. Ya, terus di depan juga di depan lutut kayaknya beda tuh, ada laci. Iya, jadi ada untuk kompartemen, ada tambahan untuk lebih karena tadi kegunaan, karena yang kompartemen bawah itu sendiri juga selain pada untuk kompartemen itu juga ada kegunaannya. Itu untuk menahan angin. Terutama kalau kita jalan di highway, jalan kenceng, itu berasa sekali sih kalau misalnya kita lagi di jalan kenceng, kalau nggak pakai lower fairing itu kan kaki kita bisa kebuka terus tuh. Apalagi ada stone chips gitu ya, itu bisa menjaga juga banget. Tapi dia ada kisi-kisinya juga Om Vino, kalau kemarin gue lihat tuh. Jadi bisa dibuka tuh, jadi bisa adem juga ya. Jadi bisa adem. Terutama untuk di negara kita. Itu sangat-sangat membantu. Nah, itu kemarin kalau kita lihat di booth, selain 2 motor yang baru tadi ya, Liberty Edition, ada juga Road Glide dan Road Glide Limited tuh dipajang sebelahan tuh ya. Jadi bisa tahu bedanya. Perbedaannya ini seperti apa. Yang ini pakai tour pack, yang ini enggak gitu ya. Betul. Terus yang di sebelah-sebelahnya tuh ada apa lagi tuh Om Vino? Kayaknya ada apa ya? Jadi kita membawa semua varian family kita. Jadi walaupun tidak semua model dari masing-masing family kita bawa, karena tempatnya nggak cukup. Ada yang suka disenengin sama lady biker. Ya, jadi rider kayaknya. Jadi Jadi kita bawa untuk varian touring itu sendiri, kita bawa si Road Glide Limited.
dan road glide. Dan untuk varian street glide-nya sebenarnya ada di Liberty Edition. Oh, Jadi iya, itu udah kita tahu, masukin iya. karena dia udah ada. Kira-kira mirip lah seperti Betul. itu ya. Nah, kalau untuk varian Softail atau cruisernya, itu kita ada Fatboy kita bawa. Oh, Fatboy ya. Fatboy kita Yang merah bawa. ya, kalau nggak Yes, salah ya. yang merah. Di samping juga Heritage Classic yang ada di Oh, Liberty oke. Edition. Iya. Nah, dan kita bawa juga Lowrider Classic, Lowrider ST, sorry, Lowrider ST, yang tadi dibilang ini sangat diminati nih saat ini nih, oleh ya Lady Riders juga suka, Iya. terutama younger Iya. generation. Karena kenapa? Dimensinya dia Kompak ya. cukup compact, sporty, tapi mesinnya gede, Iya. sehingga motornya jadi lebih responsif ya. Jadi semua sekarang mesinnya sudah 117 Milwaukee 8 ya. Ya, Ya, betul. jadi 117 itu lebih bertenaga ya Vino ya. Wah, sangat. Dan 117 tinggal kegunaannya. Jadi semuanya blade yang kalau kita bicara untuk cruiser dan touring, semuanya sudah 107. Tapi tinggal konfigurasinya aja. Oh, Memang oke. dibuat khusus oleh Harley berbeda-beda sesuai dengan kegunaannya. Jadi ada yang contohnya Lowrider ST dibuat untuk performance. Ya. Jadi dia lebih powerful. Oh, mappingnya berbeda ya. Betul, berarti ya, betul. teman-teman ya. Tapi rata-rata tuh yang 117, karena sebelumnya mesinnya 114 ya Om Vino ya. Yes, kalau setahun 2 tahun yang lalu ya. Yes, untuk 2 tahun lalu itu dari 2025 2025. itu sudah baru dirubah menjadi 117. Peralihannya di sana ya. Betul, Berarti ya. untuk Berarti teman-teman yang punya Harley yang sebelum 2025, 2024 itu pasti masih 114 untuk ya kan? softailnya. Betul. Setelah itu sekarang semua sudah 117. Jadi lebih bertenaga lagi 1923 cc ya, Betul, Vino ya. betul sekali. Gile. Jadi, ini buat bayangan aja ya teman-teman ya. Kita lihat nih harganya Road Glide Limited itu Road Glide Limited itu sekitar dimulai 1,3-an ya. 1,3. Yes. Vino ya? 1,3 off the road ya. Off the road. Ya. Kalau Street Glide Limited juga 1,3, beda angka belakangnya aja ya. Betul. Beda Jadi sekitar perbedaan 30 untuk jutaan. road glide sama yang limited dan tidak itu sekitar 70-an sampai 70-an ya, juta ya. 70-an juta. 70 sampai ya. Jadi teman-teman kalau mau itu dia tuh tadi Road Glide sama Street Glide yang paling digemari sekarang itu harganya sekarang di Indonesia seperti itu ya kan. Lalu ada juga yang mesinnya Rev Max ya. Betul. Om Vino ya. Yes. Revolution Max ini menarik banget nih Revolution Max ini karena kencang banget teman-teman. Iya, betul. Itu kalau di bootnya Harley di Gias ini yang paling kiri tuh ya Om Vino ya. Betul. Jadi kita juga membawa yang 2 model daripada varian Rev Max kita sebut. Cuman karena di varian Rev Max sendiri, family Rev Max itu ada 2 macam family segment juga. Ya. Satu adventure touring, Betul. ya which is itu ada kita bawa tahun ini ada Pan Am ST, Pan America ST, dan satunya lagi kita bawa di varian Sportster. Sportster S Nah, ya. kita bawa Sportster S di tahun ini. Jadi dan keduanya memakai mesin Revolution Max 1250 cc. 1250. Dan yang Siap. menarik daripada mesin ini mesin terbarunya Harley itu yang tadi ya, walaupun cc-nya lebih kecil daripada yang tadi ya kakak-kakaknya nih Softail dan Touring yang mana mereka 1900 cc, tapi secara tenaga mereka nggak main-main. Mereka horsepower jauh lebih tinggi dibandingkan itu, karena memang peruntukannya. Iya. Peruntukannya memang untuk yang tadi ya, untuk lebih sporty, Iya. untuk performance. Kayaknya Sportster S ini buat younger generation yang Yes. yang lebih appealing ya, lebih Betul. menarik buat Sportster S teman-teman ini yang karena juga dari bentuk ya, dari bentuk lebih futuristik, ganteng banget ya. lebih ya. Sebenarnya kemarin saya lihat di area test ride tuh Om Vino. Itu ada yang warna biru tuh, yang kecilan tuh. Nightster kalau nggak salah Yes, itu ada untuk yang Revolution Max engine itu terbagi dengan 2 engine. Yang satu 1250 Oke. dan aja yang 975. Wah. Nah, kebetulan yang 975 itu di-represent dengan Nightster dan Nightster Special. Oke. Nah, untuk para pencinta yang mau lihat, itu kita ada di bagian test ride untuk di Selama Gias ini sendiri. Dan kalau Yang mau test ride. nyobain bisa janjian ya sama Ya. tim di booth ya. Om Betul. Vino ya. Dan yang lebih menarik juga untuk orang yang aduh saya pingin nyobain deh, mimpi saya pingin naik Harley, tapi saya nggak bisa naik motor. Jangan khawatir. Iya. Kita juga ada mampir ke test ride kita, itu kita ada namanya Jump Start. Oh, kalau nggak salah motornya Softail ya? Motornya Heritage ya? Classic juga. Jadi kita masukin, jadi orang even tidak bisa naik motor, bisa nyobain rasanya gimana sih benar-benar berkendara di atas motor itu sendiri. Iya teman-teman, nih, gambarnya seperti ini nih. Jadi naik motornya berdiri,
hidup mesinnya, naik masuk gigi, jadi kayak di atas dyno ya? Betul, Om Vino kayak ya? di atas dyno. Jadi bisa ngerasain sensasi mesinnya, Sensasi mesin, jalannya, geternya, suaranya. berjetnya itu loh ya kan, Pitwinnya Harley kan tahu sendiri ya, tapi yang ini knalpotnya standar teman-teman. Iya. Jadi kalau knalpot standar itu semua motor Harley di Indonesia itu semua suaranya masih sopan. Ya. Sopan. Betul. Kecuali kalau mau blar-blar ya nanti bisa pilih ya. Betul, di custom bisa untuk di custom. exhaust-nya, ya. Atau ada aftermarketnya juga ya, mungkin Screaming Eagle atau apa, ada juga ya. Om Vino ya. Ada yang genuine itu Ada di yang genuine Screaming juga Eagle, ya. ada aftermarketnya untuk exhaust, dan itu pilihannya cukup banyak. Ya, mau setting suara juga bisa ada. Yes. Aduh, Om Vino, kalau teman-teman pecinta Harley itu rata-rata touringnya kemana aja sih? Macam-macam sih ya. Kalau misalnya kita, ya memang kalau untuk pencinta di Indonesia, yang jalur paling favorit tentunya Jawa Bali. Oh, Jawa Bali. Dari Jawa ke Iya, Jogja, Jawa Bandung, Jakarta Jogja, Jakarta Bandung, Jakarta Surabaya, Jakarta Malang, sampai ending point-nya Bali. Itu udah pasti paling favorit. Oke. Apalagi Bali. Kalau misalnya udah tujuan endingnya Bali, itu pasti banyak yang ikut. Nah, tapi Indonesia sendiri juga banyak sekali area tempat riding yang sangat-sangat menarik. Yang belum dieksplor ya? Iya, jadi Trans Sumatera salah satu yang juga sangat favorit. Oke. Ada yang mulai langsung dari Lampung sampai ke Aceh. Titik nol itu Titik nol merupakan ya, salah titik satu yang nol. paling favorit untuk orang ya, sesuatu yang orang jadi dituju ya. Iya. Karena itu benar-benar titik pertama Indonesia. Asik. Komentar ya teman-teman ya. Habis itu juga ada Kalimantan. Kalimantan tuh ya Trans Kalimantan dari mulai Pontianak Sampai ke Kalimantan Santanulu Selatan. tuh. Iya, bisa. Itu jadi Kalimantan tuh punya 2 titik ekuator teman-teman. Satu di Pontianak, Ya. satu lagi itu Kalimantan Barat ya. Kalimantan Barat. Satu lagi Kalimantan Timur. Timur. Itu di atasnya Di Samarinda atas tuh. Samarinda, betul. Santanulu sebelumnya Yes. Bontang tuh ya. Betul. Wah, itu juga cakep, tapi itu panas banget sih. Iya. Dan harus cobain ya. Iya. Harus cobain jalur itu karena jalurnya bagus sih. Bagus. menurut saya. Hanya Dan- ada beberapa yang rusak aja sih. Betul. mungkin. Dan yang satu yang juga favorit itu Trans Sulawesi. Sulawesi. Itu sangat-sangat menarik Iya, karena jalannya indah. Ya itu ya. Saya sih pengalaman sendiri, kita bisa menikmati keindahan Indonesia itu sebenarnya dengan riding. Riding. Jadi kita baru menyadari, wah ternyata alam Indonesia itu indah Iya. sekali. Dengan Apalagi- kita bisa riding ya tadi ya di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi. Itu Manado Makassar, that's one of my favorite juga. Untuk Lewat Toraja, lewat Iya, Parepare gitu, aduh. betul. Lalu kalau udah punya motor, masa nggak dipakai sih? Ya, nggak bener. Kilometer ditambahin lah gitu ya. Iya. Wah, keren banget sih Om Vino. Kira-kira ada planning apa lagi Om Vino di tahun ini? Tahun ini sih sebenarnya kita ada ya kalau misalnya dari kegiatan-kegiatan dealer dan komunitas itu ada tentunya kegiatan touring bulanan yang Oke. yang dilakukan ya, akan ada revival itu dari salah satu hawk kita itu ke Bali, juga Oke. salah satu hawk kita juga akan melakukan touring di luar negeri. Oh, Itu ada juga yang ke menarik ya. New Zealand. Iya. Itu akan dilakukan juga oleh kedua hawk kita juga. Dan untuk di akhir tahun kami sendiri juga akan berpartisipasi di auto show. Oh, Auto show juga oke. yang mana itu khusus untuk motor. Siap. Ya. Nanti akhir tahun kayaknya ya. Akhir tahun. Bulan-bulan November teman-teman. Nanti kita juga hadir di sana ya. Nanti ketemu Om Vino lagi. Nah, Dan jadi- kayaknya nanti bakal nyiapin sesuatu kayaknya Iya. tapi disimpan aja Om. Ya. Nanti kalau enggak kita nggak bisa beritain lagi gitu buat teman-teman ya. Kita kasih kejutan nanti. Iya. Surprise. Kita tunggu tanggal mainnya. Asik. Om Vino, ada pesan nggak buat teman-teman yang pecinta Harley ini di Indonesia? Oh. Kalau mau nyobain atau mau merasakan Harley itu bagaimana? Terus apa sih yang bisa ditularkan ke teman-teman? Ya, jadi kalau kita mungkin pesannya bagi yang ingin mencoba jangan khawatir. Banyak orang yang bilang, aduh Harley kok motornya gede, bisa nggak ya, susah nggak ya segala macam. Dengan membeli dari dealer partner kita, komitmen kita tadi ya, kita itu make sure semua pengendara Harley itu merasa nyaman. Kita make sure kayak contohnya dealer-dealer kami itu melakukan apa yang disebut dengan safety riding. Oh. Jadi secara rutin dealer kita melakukan skill riding itu untuk make sure para pengendara itu tahu basic skill. Oke. Skill untuk braking, skill untuk cornering, yang mana itu sangat membantu
mereka pada saat berkendara. Kita pingin semua pengendara kita untuk aman dan nyaman bagi dia maupun bagi pengguna jalan yang lain. Siap. Dan kita pun juga sama, semua dealer kita juga memiliki fasilitas yang tadi ya sangat memudahkan, memberikan kenyamanan bagi para pengendara. Misalnya mereka nggak mau servisnya, nggak mau bawa, ada pick up and delivery service. Ya, dan kita pun semua juga ada warranty selama 2 tahun dan memberikan free service dan lain sebagainya. Jadi worry free yang kita harapkan untuk para pencinta Harley. Mantap. Nih satu lagi nih yang mengganjal dari saya nih Om Vino nih. Rata-rata di Indonesia itu Harley itu warnanya itu hitam gitu loh. Ya kan? Kan kalau nggak salah Harley itu punya ada yang chrome trim sama black trim. Yes. Tapi kayaknya kebanyakan di Indonesia tuh kebanyakan kita lihat yang hitam ya. Kenapa itu Om Vino ya? Ya, jadi ini memang shifted nih. Kalau kita ngomong sekitar 10 tahun yang lalu mungkin ya, Harley itu identik banget dengan chrome. Iya, It's benar. all about chrome bling Amerika bling. kan ya kan. Iya. Tapi Harley ini memang sekarang mengarah menyasar kepada younger generation. Oh. Yang oke. mana ya tadi ya, dan mereka melihat itu dengan membuat suasananya dengan black trim. Membuat motor itu terlihat lebih young, lebih agresif looking, lebih mean looking. Oke. Dan itu untuk lebih banyak disukai juga untuk yang tadi, younger generation Oh, tadi. iya, Nah, iya. maka itu yang sekarang kita juga sama nih, kita mulai shifted. Hampir dari motor-motor yang kita masukin, itu sekarang juga diminatinya yang tadi black trim. Makanya ya jarang sekarang lihat yang Yang Harley bling-bling. baru yang iya paling ya ada Fatboy gitu Yes, ya. Terus betul. yang apa baru masuk ini Liberty Edition itu juga ya Masih chrome. basically chrome trim ya Yes, sebenarnya ya. betul. Wah, keren. Tapi yang sekarang menarik adalah pilihan warnanya. Sekarang ini kalau misalnya dibilang orang lebih banyak berani. Kalau dulu tuh benar-benar orang nyari motor Harley itu kayak bosen. Hitam lagi. Sekarang orang lebih berani. Mereka mau tampil beda. Oh, Jadi gitu. sekarang two-tone, warna-warna Oh, iya. yang cerah seperti merah, Iya, biru, benar. itu sekarang juga banyak diminati. Iya Fatboy itu merah ya. Iya. Jadi sekarang lebih bervariasi. Iya. Untuk itunya. Mantap lah kalau gitu. Thank you banget ya Om Vino ya udah sharing-sharing Siap. mengenai motor impian banyak teman-teman bikers di Indonesia karena emang Harley ini sudah nancep banget brandnya di Indonesia dan orang kalau nyebut Harley udah pasti ya tahu bahwa itu adalah sebuah motor dan motor besar dan motor Amerika gitu ya. Yes. Ya kan? Thank you banget Om Vino sudah main ke Ramo Podcast kita. Terima kasih juga sudah mengundang Sukses kami. buat Harley di Indonesia. Kalau ada acara kita diajak-ajak lagi. Siap. Sampai kita riding berikutnya. Asik. Thank you Om Vino. Thank you. Thank you.